أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Judulnya di sini Mengenal dan Meneladani Kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik dalam ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Ini Muntaqa Zadul Ma'ad atau ringkasan atau intisari dari kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, diintisarikan oleh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazyad. Ini penerbitnya dari penerbit Darul Haq. Bukunya tipis ya, tebalnya ini hanya ada 136 halaman saja, tapi insya Allah ini padat ya, walaupun tipis tapi padat insya Allah. Seperti apa daftar isinya? Langsung saya perlihatkan saja daftar isinya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini yang pertama, di sini ada muqaddimah atau pembukaan atau kata pengantar mungkin ya. Kemudian langsung ke isi. Di sini ada yang pertama petunjuk Nabi SAW dalam taharah atau bersuci dan buang hajat. Ada petunjuk Nabi dalam buang hajat, dalam wudu, mengusap khuf atau sepatu ya. Kemudian dalam tayamum. Yang kedua petunjuk Nabi SAW dalam sholat. Yang pertama petunjuk Nabi dalam istiftah dan bacaan. Kemudian tentang tata cara sholatnya. Kemudian dalam perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Dalam perbuatan-perbuatan sesudah sholat. Kemudian yang terakhir dalam sholat sunnah dan qiyamul lail. Selanjutnya petunjuk Nabi SAW dalam sholat Jumat, dalam 2 hari raya, sholat kusuf, sholat istisqa, sholat khauf, dalam mengurus jenazah. Di sini dibagi lagi, ada dalam sholat jenazah, dalam menguburkan mayit dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Kemudian dalam urusan kubur dan tazkiyah. Selanjutnya petunjuk Nabi SAW dalam zakat dan sedekah. Zakat, ada zakat mal ya, ada zakat fitrah. Kemudian ada sedekah sunnah. Kemudian selanjutnya petunjuk Nabi SAW dalam saum atau puasa. Ada saum Ramadan, apa yang boleh dan tidak boleh, saum sunnah, kemudian i'tikaf. Selanjutnya petunjuk Nabi dalam haji dan umrah, kemudian dalam hadyu, kurban, dan akikah. Kemudian petunjuk Nabi SAW dalam jual beli dan muamalah. Kemudian petunjuk Nabi SAW dalam pernikahan dan hubungan suami istri. Kemudian dalam makan dan minum. Kemudian dalam berdakwah. Kemudian dalam zikir pagi petang. Kemudian zikir saat keluar dan masuk rumah. Kemudian zikir melihat hilal dan lain-lain. Kemudian petunjuk Nabi SAW dalam azan dan zikir-zikirnya. Kemudian tentang zikir di bulan Zulhijjah. Kemudian petunjuk Nabi dalam membaca Al-Quran. Kemudian dalam khutbah. Kemudian dalam urusan tidur, bangun, dan mimpi. Kemudian tentang sitrah, pakaian, penampilan, dan perhiasan. Kemudian petunjuk Nabi dalam salam dan meminta izin. Kemudian dalam perkataan dan diam, menjaga ucapan, memilih lafaz dan nama. Kemudian dalam berjalan dan duduk, petunjuk para sahabat adalah sujud syukur saat mendapatkan nikmat. Kemudian
mengatasi kesengsaraan dalam perjalanan, dalam pengobatan. Terakhir, dalam pengobatan dasar yang bermanfaat yang tersusun. Kurang lebih isinya seperti itu ya. Ini saya perlihatkan selintas. Contohnya petunjuk Nabi tentang tata cara sholat. Nabi SAW memanjangkan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua dalam setiap sholat. Jadi ini inti-intinya aja ya. Kemudian bila Nabi selesai membaca, beliau diam sejenak, sesaat, sekedar untuk menarik nafas. Jadi setelah baca Al-Fatihah ataupun surat gitu ya, nggak langsung ruku, tapi diam dulu sejenak, menarik nafas, baru kemudian ruku. Beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, atau juga terkadang beliau mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau juga Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih ya, dan seterusnya. Kemudian kadar ruku beliau dan seterusnya ya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk video kali ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087870173490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.